Halo, kembali lagi di video pembelajaran biologi. Di topik kali ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi ya. Pada topik kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang organ ekskresi yaitu ginjal dan bagaimana proses pembentukan urin di dalam ginjal. Nah, kalian boleh cek linknya di deskripsi daripada video ini. Nah, oke, langsung saja. Selanjutnya kita akan bahas tentang hati, paru-paru, dan kulit. Nah, seperti yang sudah sampaikan sebelumnya ya, bahwa organ ekskresi itu ada 4: ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Yang pertama adalah hati, ataupun biasa disebut sebagai hepar. Nah, fungsi hati yang pertama adalah sekresi empedu. Jadi cairan ini berasal dari perombakan sel darah merah yang sudah tua dan disimpan ke dalam kantong empedu dan dialirkan ke duodenum atau usus halus. Nah, fungsinya itu untuk membantu pencernaan lemak, mengaktifkan lipase, membantu absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak dapat larut di dalam air menjadi larut. Fungsi yang kedua adalah menghasilkan hormon trombopoietin, albumin, hormon aldosteronen, enzim arginase, enzim glutamat, oksaloasetat, glutamat pirufat, dan laktat dehidrogenase. Kemudian menyimpan glikogen, lemak, zat besi, dan tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. Itu dia fungsi hati. Dia ya, fungsi yang lain itu mengaktifkan vitamin D, fagosit bakteri oleh sel Kupffer, degradasi hormon insulin dan hormon lain, degradasi amonia menjadi urea. Nah, ini dia hati pada manusia ya. Dalam hati terdapat kantong empedu. Hati terdiri atas 2 lobus, lobus kiri dan lobus kanan. Kemudian antar lobus kiri dan lobus kanan terdapat ligamen. Selanjutnya organ ekskresi yang kita bahas adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini selain sebagai organ pernapasan juga merupakan organ ekskresi. Kenapa? Karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. CO2 dan H2O tersebut itu dihasilkan pada proses katabolisme respirasi intraseluler yang terjadi secara aerob di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi berupa ATP. Ya, jadi pada respirasi intraseluler itu digunakan senyawa kompleks berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Atau bisa juga digunakan zat sisa CO2 dan H2O itu dari sel-sel jaringan diangkut oleh darah menuju jantung ke paru-paru, selanjutnya melalui saluran pernapasan dibuang keluar dari tubuh. Oke, selanjutnya adalah kulit. Kulit ini merupakan organ terbesar yang menutupi area tubuh seluas sekitar 1,67 meter kubik dan berat sekitar 4,5 kg pada laki-laki dengan berat badan 75 kg. Nah, kita bahas fungsi kulit yaitu sebagai ekskresi, perlindungan, pengaturan suhu badan, metabolisme, dan komunikasi. Oke, nah kita bahas struktur kulit. Kulit terdiri atas beberapa lapisan yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, kalau di epidermis itu terdiri atas stratum corneum, stratum lucidum, dan stratum granulosum. Nah, sedangkan dermis itu terdiri atas lapisan papilar. Sedangkan hipodermis dia itu mengikat kulit dengan organ yang ada di bawahnya, mengandung sel lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Terdapat juga kelenjar pada kulit ya. Yang pertama ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini terdapat di lapisan dermis.
Jadi kelenjar keringat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekrin dan apokrin. Ekrin itu kelenjar sederhana meluas ke seluruh tubuh, sedangkan apokrin dia itu kelenjar besar dan bercabang-cabang dengan penyebaran terbatas pada bagian tubuh tertentu. Nah, yang kedua, kelenjar sebaceus. Kelenjar sebaceus ini mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Sebum adalah campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan sel. Oke, ini adalah gambar dari diagram kulit ya, dimana kulit tebal tidak berambut dan di sebelah kanan saya ada kulit tipis dan berambut ya. Oke, kontrol pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat itu diatur oleh hipotalamus di otak. Nah, hipotalamus ini menghasilkan enzim yang berfungsi sebagai vasodilator yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan kelenjar keringat. Nah, jadi pengeluaran keringat ini dipengaruhi juga oleh lingkungan, aktivitas tubuh, emosi, dan kondisi psikis. Oke, demikian penjelasan saya tentang organ sistem ekskresi, yaitu paru-paru, hati, dan juga kulit. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.